Penampakan barang bukti kasus Guru Supriyani, sapu ijuk panjang hingga foto bekas luka yang disorot saat persidangan. Sidang dugaan kasus guru aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara tersebut kembali berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Persidangan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi pada Kamis 30 Oktober 2024. Setelah sehari sebelumnya pada Rabu 29 Oktober 2024 dilakukan pemeriksaan saksi korban M dan 2 saksi anak lainnya. Bukti-bukti tersebut dihadirkan dalam sidang kasus guru honorer didakwa aniaya murid yang merupakan sosok anak polisi. Terduga korban dalam kasus ini merupakan anak Aibtu WH, salah satu pejabat kepolisian sektor atau Polsek Baito. Berdasarkan pantauan tribunNewsUltra.com pada Rabu 30 Oktober 2024, tampak sosok berseragam kejaksaan membawa sapu ijuk. Sapu ijuk tersebut dibawa masuk ke dalam gedung PN Andolo melalui pintu masuk belakang yang berhadapan ruang Kartika. Ruangan tersebut selama ini menjadi lokasi Guru Supriyani menjalani sidang demi sidang. Sapu ijuk sepanjang sekitar 1,5 meter tersebut tampak berwarna hijau muda. Terdapat label berwarna merah di sisi atas maupun bawah gagang sapu tersebut. Sehari sebelumnya, sapu ijuk tersebut juga terlihat dihadirkan di persidangan. Berdasarkan pantauan tribunNewsUltra.com, seseorang yang mengenakan seragam kejaksaan mengeluarkannya dari ruang sidang. Di sisi lainnya, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menyoroti sapu ijuk panjang yang disebut dipergunakan memukul korban pada bagian paha. Dia menyebut sempitnya ruang untuk mengayunkan gagang sapu panjang itu ke paha korban hingga menimbulkan luka lurus. Tadi coba kita lihat, anak itu katanya di depannya ada meja, di belakangnya ada kursi, terus ada tembok, katanya. Katanya dia dipukul dengan gagang sapu yang panjang itu dari belakang, jelasnya. Meski demikian, kata Andri, saksi korban mengaku tidak melihat cara Guru Supriyani mengayunkan dan memukulnya karena dari belakang. Cara pegangnya dia tidak tahu. Katanya karena kita lihat Ibu Supri caranya memukul dari belakang. Jarak antara kursi, meja, dan tembok di belakangnya pun saling berdekatan dan berhimpitan. Yang jadi pertanyaan, bagaimana memukul ada kursi di belakang? Ujar Andri. Dia posisinya hanya beberapa jarak dari tembok. Bagaimana caranya dia mengayun gagangnya? Kan tadi panjang, lanjutnya. Selain kesaksian soal pemukulan dan sapu ijuk, Andri pun menyoroti kondisi luka korban. Dia pun menunjukkan foto kondisi luka korban yang melepuh dalam salinan print kertas. Yang menarik bahwa masalah pukulan, tadi terungkap fakta D dipukul dalam posisi berdiri. Di depannya ada meja, di belakangnya ada kursi. Kursi itu setinggi bahu, kalau dia duduk, kata Andri. Kalau dia berdiri, kursi itu tentu menutupi pahanya. Kalau kita lihat luka itu kan itu lukanya sejajar di paha. Makanya aneh kalau kita melihat bagaimana caranya dipukul sejajar paha. Lanjutnya. Padahal di belakangnya ada penghalang sandaran kursi. Lalu anak-anak tadi mengatakan dipukul dari atas, tapi pelan saja. Kalau mengenai bagian tubuh pasti luka atau jejaknya miring, ujarnya menambahkan. Saksi anak lainnya juga berbeda dalam persidangan. Saksi anak tadi yang terakhir tidak kena gagang sapu bagian tengah, di ujung sapu yang kena, sehingga banyak keterangan yang miss, kata Andri. Makanya kenapa dari awal kami menyaksikan keterangan anak ini sebagai dasar kepolisian untuk menetapkan tersangka, lanjutnya. Jaksa Penuntut Umum atau JPU sekaligus Kejaksaan Negeri atau Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang berupaya ditemui usai persidangan pada Rabu 30 Oktober 2024 tak berhasil ditemui. Ujang yang dinanti di pintu depan maupun belakang ruang sidang hingga beberapa saat usai persidangan tak muncul. Sementara mobil dinas Toyota Innova warna abu-abu berpelat merah sudah meninggalkan gedung PN. Meski sejumlah staf kejaksaan masih berada di seputaran gedung pengadilan tersebut. Demikian pula satu mobil lainnya di pintu belakang PN setelah sempat di depan maupun sisi kiri dan kanan pintu keluar PN. Ayah korban M. Aibtu WH yang ditemui tribunNewsUltra.com usai persidangan juga enggan memberikan komentar, baik saat ditemui di dalam gedung PN Andolo tak lama berselang usai persidangan. Begitupun saat ditemui di pekarangan gedung pengadilan beberapa jam usai sidang. Nanti ke PH saja ya, katanya singkat sembari tersenyum. Belum dilaksanakan, masih menunggu saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Saat ini kita bisa menyaksikan berbeda dengan sebelumnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.